Oke, halo teman-teman. Kali ini aku mau buat tutorial sederhana mengenai CRUD dengan menggunakan Go. Kenapa sih aku pilih topik CRUD ini? Karena masih banyak aku temui di internet itu orang-orang yang masih belum memahami yang namanya CRUD. Dan mungkin juga bisa membantu teman-teman yang ingin belajar Go. Sebelum masuk ke CRUD-nya, aku mau jelasin terlebih dahulu sedikit teori mengenai CRUD-nya. Dan bagi teman-teman yang udah paham CRUD itu apa, bisa langsung skip aja ke prakteknya. Nanti aku taruh timestamp-nya di bawah. Oke, pertama CRUD itu apa sih? Jadi CRUD itu gampangnya merupakan proses manipulasi data pada database. Dan CRUD itu sendiri merupakan singkatan yang panjangannya adalah create, read, update, dan delete. Create itu apa? Create itu buat data baru. Read itu apa? Read itu baca data. Update itu perbarui data. Dan delete itu hapus data. Dan kalau masih belum kebayang CRUD itu gimana, gambarannya itu kayak gini. Misal ada sebuah aplikasi dashboard ya, dashboard admin gitu, di mana dashboard adminnya itu merupakan dashboard admin penjualan, di mana itu ada data-data transaksi, ada data-data barang, sama ada data-data customer. Dan di sana, dan untuk aku menyimpan datanya, itu ada yang namanya database. Proses aku menginputkan data, proses aku melihat datanya, itu merupakan operasi CRUD yang dilakukan terhadap database. Misal, aku ingin mengambil data transaksi pada periode tertentu. Itu namanya proses read. Terus, aku menambahkan data-data barang baru. Itu namanya create. Terus, aku mengedit data customer. Itu aku melakukan proses update. Dan terakhir, aku menghapus data customer. Misal seperti itu namanya delete. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham database itu apa, ya database itu tempat penyimpanan datanya. Contohnya yang mungkin yang biasa teman-teman gunakan itu ada MySQL, terus ada lagi PostgreSQL, terus ada lagi MongoDB dan lain-lain. Dan mengapa CRUD itu penting? Dan aku pernah temui suatu pertanyaan di internet, kenapa kok kita nggak langsung input datanya di database saja daripada kita inputnya lewat dashboard? Karena dengan kita katakanlah membuat aplikasi dashboard untuk melakukan CRUD, itu kita dapat melakukan beberapa hal, seperti memvalidasi data-data yang masuk terlebih dahulu, atau kita memproses data-datanya terlebih dahulu sebelum masuk ke database, atau kita juga bisa menerapkan user access control atau role untuk membatasi akses data. Misal admin dapat melihat semua data, tetapi karyawan hanya dapat melihat data-data karyawan tersebut. Dan yang nggak kalah penting itu visualisasi data. Kan kita nggak mungkin tuh melihat data-data dalam bentuk teks. Kita lebih nyaman melihatnya dalam bentuk chart-chart. Dan itu merupakan satu proses CRUD. Oke, itu sekilas untuk teori mengenai CRUD. Dan mungkin di sini aku lanjut ke demonya. Dan ini yang perlu teman-teman install. Yang pertama ada bahasa Go-nya sendiri. Yang kedua ada XAMPP. Di sini aku pakai MySQL. Dan yang ketiga itu adalah Visual Studio Code sebagai text editor. Sebenarnya teman-teman nggak perlu mengikuti ini secara detail, nggak apa-apa. Misal teman-teman mau ganti MySQL-nya jadi PostgreSQL atau Visual Studio Code-nya menjadi Golang, itu terserah teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting sini bahasa Go-nya. Nanti hal-hal yang perlu diinstal ini aku cantumkan linknya di deskripsi. Dan demo kali ini itu aku akan membuat sistem CRUD data karyawan. Dan fitur-fiturnya adalah list semua karyawan dalam bentuk tabel, itu merupakan proses read. Terus form buat karyawan baru itu merupakan proses create, dan edit data karyawan itu proses update. Lalu yang terakhir hapus data karyawan, itu merupakan proses delete. Untuk requirement-nya di sini kita bisa install bahasa Go terlebih dahulu. Bahasa Go itu dapat diinstal di websitenya langsung di go.dev. Nanti akan muncul halaman seperti ini dan kita klik aja tombol downloadnya. Lalu kita pilih yang sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Misal Windows, kita bisa klik Windows yang ada di sini. Dan dia akan mendownload. Dan setelah di-download, itu teman-teman bisa install seperti biasa, tinggal di next saja. Dan apabila sudah terinstall, itu teman-teman bisa buka CMD, lalu ketikkan Go version. Apabila muncul versinya, berarti Go sudah terinstall di komputernya teman-teman. Dan requirement selanjutnya adalah SAM. XAMPP ini gampangnya ya nanti buat kita untuk database-nya. Dan ini bisa di-download di apachefriends.org, nanti aku cantumin di deskripsinya. Teman-teman bisa klik tombol download ini. Lalu secara otomatis nanti SAM-nya akan terdownload di laptopnya teman-teman dan nanti tinggal diinstal seperti biasa. Yang selanjutnya adalah text editor. Di sini aku pakai Visual Studio Code. Teman-teman bisa akses di visualstudio.com. Dan untuk tombol downloadnya sudah tersedia di sini dan kita klik aja. Dan secara otomatis VS Code nanti akan terdownload di komputer kita, instalnya juga seperti biasa. Lalu yang terakhir di sini untuk mempermudah development di Go, di sini kita perlu yang namanya extension. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya teman-teman, lalu cari extension.
dan kita cari extension bernama Go seperti ini extensionnya, lalu tinggal diinstal aja. Kita langsung masuk ke demonya. Teman-teman bisa buka XAMPP nya teman-teman, lalu nyalain Apache sama MySQL nya. Untuk langkah awal di sini aku akan buat database nya terlebih dahulu, jadi bisa dibuka phpMyAdmin nya di localhost phpMyAdmin, lalu kita buat database baru di sini. Dan nama database nya ini aku buat CRUD employee seperti ini. Lalu kita buat tabelnya di sini aku namakan employee. Dia memiliki primary key bernama ID, tipe datanya integer, dan untuk mempermudah dia auto increment. Lalu ada name employee nya, sini tipe datanya varchar 255. Lalu ada npwp varchar 255, dan ada address, ini juga varchar 255 seperti ini. Database nya udah tercreate. Selanjutnya adalah menginisiasi project Go nya. Di sini teman-teman bisa buat folder baru, misal kita beri nama CRUD employee Go seperti ini. Lalu folder ini kita bisa buka ke VS Code. Untuk membuat project Go baru, di sini aku perlu buka terminal atau CMD terserah. Dan kita ketikkan go mod init dan nama repositorinya teman-teman. Di sini aku buat github.com/username-nya /crud employee go. Dan dia akan membuat file go.mod baru. Lalu kita buat file main. Ini akan menjadi entry point dari aplikasi kita. Di sini aku kasih nama package main karena merupakan entry point kita dengan fungsi main-nya di sini. Kita tes terlebih dahulu. Untuk kita menjalankan programnya, kita bisa ketikkan go run main.go seperti ini. Untuk membuat aplikasi CRUD, di sini aku perlu mengoneksikan aplikasi Go ini ke database MySQL yang sudah aku buat tadi. Untuk itu, di sini aku akan buat folder baru, database, dengan file database.go. Aku buat package-nya sesuai dengan nama foldernya. Lalu ada fungsi bernama init database seperti ini. Dan Go itu menyediakan suatu package di mana kita dapat mengoneksikan aplikasi kita ke database. Itu nama package-nya database/SQL. Untuk membuat koneksi ke database-nya, di sini aku tinggal panggil sql.open dengan driver name-nya ini bernama MySQL, dan data source name-nya ini string koneksi kita. Formatnya itu seperti ini. Sini aku buat variabel baru bernama dsn dan dia bertipe data string. Lalu di sini aku koneksikan dia root dan TCP seperti ini. Lalu ini URL-nya localhost 3306 dan nama database kita. Tadi kan CRUD employee. Seperti ini. Dan DSN ini kita bisa inputkan di argumen kedua. Lalu SQL open ini akan return dua variabel, ada db dan error. Errornya bisa kita handle. Untuk saat ini errornya cukup aku panik atau runtime error aja apabila ada error. Dan db-nya ini aku akan return. Karena di sini belum aku cantumin return value-nya, sini aku bisa tambahin sql.db seperti ini. Ini berupa pointer ya. Oh ya, aku juga perlu memastikan bahwa aplikasiku ini benar-benar sudah connect ke database. Untuk itu aku bisa panggil fungsi ping pada objek db. Dan fungsi ping ini dia return error. Aku cek errornya. Apabila ada error, sini aku cukup runtime errornya aja. Fungsi ini database ini dapat kita panggil di fungsi main. Dan kita perlu import package-nya. Karena package-nya di database, di sini aku dapat ketikkan saja database dan dia akan secara otomatis melakukan import package yang kita butuhkan, dan kita tinggal panggil init database seperti ini. Dan ini database hanya return db-nya aja. Untuk saat ini aku pengen tes dulu aplikasinya. Di sini aku run main.go. Dia terdapat error karena kita belum melakukan install driver MySQL. Karena di Go itu kita perlu menginstal drivernya satu-satu.
Dan untuk kita menginstalnya, di sini kita dapat pergi ke package driver MySQL. Sini aku ketikkan go driver MySQL. Dan kita bisa ke GitHub ini. Kita ambil URL GitHub-nya. Lalu kita kembali ke terminal dan kita go get github.com bla 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 ini. Sukses diinstal, kita coba run lagi. Oh ya, sini aku lupa melakukan import drivernya. Kita dapat import drivernya itu seperti ini. Ini aku kopas dari URL yang tadi, lalu kita kasih underscore di sebelah importnya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti aplikasi kita sudah berhasil connect ke database. Di sini kita bisa langsung implementasi fitur-fitur yang sudah aku sebutkan di teori tadi. Langkah awal di sini aku akan buat fitur create employee terlebih dahulu. Dan kita bisa buat server HTTP-nya terlebih dahulu. Sini aku akan import package net/http dan kita panggil fungsi new serve mux. Dan kita akan dapat server, objek server di sini. Lalu apabila kita ingin menjalankan servernya, itu kita bisa http listen and serve. Dan kita inputin port kita aja langsung. Sini aku inputin 8080 dan kita kirim servernya seperti ini. Dan kan aku coba run. Oke, apabila sudah muncul alert kayak gini kalau di Windows, artinya dia udah bisa connect sebagai aplikasi HTTP. Kalau aku coba inputin localhost 8080, dia akan error karena rootnya belum aku specify di sini. Untuk membuat root baru, di sini aku bisa panggil method bernama handleFunc di servernya. Lalu di sini aku bisa masukin URL-nya. Misal di sini slash dulu aja. Lalu aku buat fungsi callback-nya. Ini aku pakai template otomatis dari Go. Dan fungsinya tuh kayak gini kurang lebih. Func, dia menerima dua argumen, ada response writer sama request-nya. Ini udah bawaannya kayak gini, jadi diikutin aja. Lalu aku outputkan tulisan berupa hello world. Ini aku perlu konversi dia ke byte terlebih dahulu. Seperti ini, aku restart servernya. Lalu aku, nah, di sini sudah muncul hello world-nya. Jadi kalau kita ingin membuat root, caranya seperti itu. Fungsi ini bisa aku pindahkan ke package baru. Sini aku akan kasih namanya menjadi controller. Dan aku buat dia jadi hello world.go seperti ini. Package-nya controller. Dan aku akan buat new hello world controller. Dia akan return fungsi ini. Dan ini akan aku jadikan dia sebagai return value. Kalau aku save, dia akan secara otomatis import net HTTP. Dan ini bisa aku panggil di sini. Nah, seperti ini. Fungsi handleFunc kita jadi bisa lebih ringkes. Dan ini bisa aku pindahkan juga ke package roots. Kasih nama fungsi map root. Dia menerima server, tipe datanya http.servermax gini. Aku akan panggil handleFunc sama. Ini akan aku pindahkan ke root sini. Seperti ini. Aku tinggal panggil di fungsi main. Dan aku kirim servernya. Aku coba rerun servernya. Oke, masih aman. Kita masuk ke fitur utama kita, yaitu create employee. Di sini kita akan pakai namanya Bootstrap buat view-nya. Dan
aku akan buat folder baru namanya views. Yang pertama di sini index.html-nya dulu. Aku bisa ambil template-nya langsung dari Bootstrap. Bisa refer ke starter template ini. Sini aku pakai Bootstrap 5. Oke, seperti ini. Lalu title-nya ini akan aku ganti jadi list employee. Lalu kontennya ini biarin dulu. Nah, di sini aku akan buat controller baru namanya index employee.go. Kita bisa copy saja dari fungsi ini. Fungsinya jangan lupa diganti nama, new index employee. Kita perlu ganti dalam fungsi ini. Lalu bagaimana cara kita return index.html ini? Caranya kita perlu file path-nya terlebih dahulu. Ini aku panggil package namanya filepath, terus aku panggil fungsi join. Ini bisa aku refer tuh fungsi foldernya. Misal di sini views, lalu nama filenya index.html. Seperti ini. Dia akan return berupa string, kasih nama fp. Dan kita bisa panggil template. Teksnya kita bisa ganti HTML. Dan kita panggil fungsi parse files ini. Dan kita taruh file path kita. Dia akan return template dan error. Ini kita simpan ke dalam variabel terlebih dahulu, tmpl untuk template-nya. Lalu kita tampung juga errornya. Untuk saat ini errornya bisa kita abaikan. Setelah itu objek template itu kita panggil method execute. Dia membutuhkan writer sama datanya. Writernya ini kita bisa isi w ini, response writer. Dan datanya kita nullin dulu atau nil. Errornya jangan lupa di handle. Apabila misal ada error, sini aku pengen return berupa status internal server error. Aku bisa write berupa errornya apa. Lalu jangan lupa statusnya. Status internal server error seperti ini. Dan biar dia nggak ke bawah terus, ini aku return. Seperti ini. Dan execute ini juga ada errornya. Kita bisa handle dengan cara yang serupa. Seperti ini. Selanjutnya kita mapping di roots kita. Sini aku buat handle func baru dengan path employee seperti ini. Dan controllernya new index employee. Kayak gini. Aku rerun servernya. Sini kita bisa pergi ke /employee. Ups. Oke, dia sukses menampilkan hello world dengan style bootstrap. Di file index ini, nantinya kita bisa menampilkan data-data employee dalam bentuk tabel. Tapi sebelum masuk ke fetching data employee-nya, sini kita akan styling tipis-tipis terlebih dahulu. Aku akan buat navbar-nya. Class-nya navbar dan warnanya primary. Lalu sini aku buat container fluid. Dengan navbar brand. Judulnya Go CRUD. Oke, dia udah muncul, tapi tulisannya nggak kelihatan. Ganti ke navbar dark. Oke, udah muncul. Lalu aku buat div baru. Ini nanti akan kontainer, menjadi kontainer kita.
Lalu H2 list employee. Oke, udah muncul tapi kegedean. Ini kita ganti ke H3. Lalu kita bisa kasih margin. Lalu akan ada button tambah data di sebelah sini. List employee judulnya ini bisa aku masukkan ke div flex. Dan dia justify content between. Aku bisa bikin buttonnya di sini. Oke, seperti ini. Aku agak kecilin dikit. Lalu aku ganti buttonnya ini jadi link. Dan nantinya akan menunjuk ke /employee/create. Nah, dia udah redirect ke employee create. Dan di page ini nantinya akan ada form untuk kita menambahkan data-data employee. Aku akan duplikat index.html ini dan kita bisa ganti nama jadi create.html. Misal di sini form buat karyawan. Untuk title-nya sini sama. Dan ini juga bisa aku hapus. Judulnya aku ganti ke form karyawan. Kita perlu buat controller baru. Controllernya aku beri nama create employee. Ini aku duplikat dari index employee. Lalu fungsinya aku ganti nama jadi new create employee controller. Ini sama, ini aku ganti create. Kurang lebih lainnya sama, seperti ini dulu. Lalu di roots-nya, ini aku duplikasi, lalu kita buat /create seperti ini. Dan ini jangan lupa diganti new create employee controller. Aku rerun servernya. Oke, dia udah bisa menuju ke form karyawan. Selanjutnya adalah kita perlu membangun form-form karyawannya. Form karyawannya akan aku buat sederhana. Kita bisa pakai form dari Bootstrap. Sini aku buat div buat ngelompokin formnya. Dan ada label dan input. Yang pertama adalah name karyawan. ID-nya aku buat name dan name inputnya ini name kayak gini. Labelnya jangan lupa dikasih nama karyawan. Dan class-nya jangan lupa form control kayak gini. Lalu setiap div-nya, setiap inputnya dikasih margin seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa juga di bagian sini diberi form label. Oke, kayak gini. Dan juga di sini juga dikasih jarak. Untuk input lainnya akan aku duplikasi. Yang kedua ada input npwp. Name-nya akan aku ganti npwp, ID-nya juga npwp, name-nya juga npwp. Seperti ini. Lalu ada address. Address ini akan berupa text area. ID-nya sama, address. Name-nya juga address. Class-nya form control. Ya, seperti ini. Aku refresh.
Ya, kurang lebih formnya akan jadi seperti ini. Oh ya, buttonnya kelupaan. Type-nya submit. Dan class-nya adalah button primary. Size-nya kita pasang yang paling kecil aja. Oke, ini untuk button submit kita. Dan kita akan isi action-nya ini. URL-nya akan aku pasang employee create sama, tapi metodenya dia post. Problem selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyimpan datanya di URL atau di root ini. Karena kan di root ini kan sudah ada controller ini ya. Tapi kita pengen root ini itu juga dapat menyimpan data employee-nya. Caranya itu kita bisa masuk ke controller create employee kita. Lalu ini bisa kita kondisikan. Kita ambil metode request-nya. Dan kita kondisikan dia jadi post. Untuk yang existing atau yang sudah ada atau dia return form ini kita pindahkan ke pengondisian untuk metode get. Ini aku pindahkan seperti ini. Misal di sini aku tuliskan dulu test post. Aku rerun servernya. Selanjutnya, ini aku akan coba submit. Nah, dia udah berhasil masuk ke controller atau pengondisian ini. Nah, dalam controller ini, yang metodenya post, di sini kita bisa menyimpan data employee-nya atau proses penyimpanan data employee-nya di sini. Untuk itu kita perlu akses DB-nya. Tapi gimana cara kita mengakses DB-nya? Di sini kita nggak ada data DB yang dari fungsi main ini. Caranya itu kita bisa simpan atau kita kirimkan data DB melalui parameter new create employee controller ini. Untuk tipe datanya, tipe data DB-nya dia SQL DB. Dan jangan lupa import database/SQL-nya. Di sini aku bisa panggil db.exec untuk menyimpan data employee-nya, dan aku tinggal inputin query seperti biasa di sini. Set into employee, ada name, npwp, dan address. Lalu values-nya ini kan nanti akan lewat input user ya, input form tadi. Bagaimana cara kita mengekstrak input usernya? Itu kita bisa panggil parse form. Lalu kita bisa akses inputnya dengan manggil r.form, lalu name formnya. Misal aku pengen ambil data name seperti ini. Karena form ini dia return array of string, aku bisa akses indeksnya, indeks ke 0, kayak gini. Ini aku tampung dulu untuk data variabelnya. Dan aku duplikasi. Sini aku ganti variabelnya jadi address, dan yang di bawah sini ini ganti jadi npwp. Dan name, address, dan npwp ini bisa aku inputin di argumen exec ini. Ini name, npwp, dan address. Jangan lupa urutannya harus sama. Exec akan return berupa result dan error. Dan aku cek dulu ada errornya apa enggak. Kalau ada error, ini kita bisa return status internal server error seperti sebelumnya. Dan res ini sebenarnya nggak perlu aku pakai. Jadi bisa aku omit atau aku hilangkan pakai underscore kayak gini. Ya, seperti ini. Harusnya kalau kita udah panggil exec dan dia sukses, dia datanya bisa kesimpan ke DB. Kan aku coba tes. Aku kembali ke form karyawan. Oh ya, ini servernya aku rerun terlebih dahulu. Ups.
Jangan lupa kita perlu kirimkan DB-nya. Jadi dari map root sini, dari file root sini, kita perlu kirimkan DB-nya juga. Kita kirimkan ke create employee controller. Jangan lupa juga di fungsi main-nya. Karena ini database ini di return DB, kita bisa dapat data DB-nya dari sini. Lalu kita kirimkan ke map roots. Kita rerun servernya. Sini misal nama karyawan Mario, NPWP terserah, addressnya Jalan Surabaya. Dia masuk ke test post dan kita lihat di sini. Oke, datanya udah berhasil masuk. Selanjutnya adalah setelah aku melakukan submit form, di sini aku pengen si server ini dia meredirect aku kembali ke list employee, ke halaman list employee. Caranya gimana? Ini bisa aku balikin ke create employee. Test postnya aku hapus. Lalu aku panggil http.redirect. Dia menerima argumen berupa response writer dan request. Bisa aku kirimkan seperti biasa kayak gini. Dan URL redirectnya, ini aku mau dia redirect ke /employee, ke list employee. Dan code-nya ini move permanently seperti ini. Aku coba rerun servernya. Balik ke list employee, aku tambah data. Misal Mario 2 sama, terserah. Lalu aku tambahkan dan dia otomatis balik ke list employee. Sebenarnya kita perlu menambahkan kayak sejenis pop up gitu ya. Pop up kalau kita berhasil sukses menampilkan data. Cuman kayaknya itu bakal kompleks banget karena kita nggak pakai framework apapun di Go ini. Jadi itu aku abaikan terlebih dahulu. Yang penting kita bisa CRUD. Jadi itu untuk fitur create employee. Selanjutnya kita bisa ngerjain fitur list employee-nya. Kita perlu memodifikasi index.html ini sehingga dia bisa menampilkan tabel. Aku buat tabel, class-nya pakai class bootstrap aja. T-head dulu. Tabelnya ini nanti akan menampilkan beberapa data. Ada name employee-nya, nama, lalu ada NPWP, dan juga ada address atau alamat. Aku coba dummy dulu datanya. Di Tibadi ini sal name Mario, PWP 113, alamat bla bla bla. Kuriran servernya. Oke, dia berhasil menampilkan data tapi agak kelebaran karena dia nggak masuk ke kontainer. Pindahkan tabelnya ke dalam kontainer. Oke, aman. Aku kasih sedikit jarak di sini. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita replace data dummy ini dengan data yang ada di database. Kita bisa modifikasi controller index employee kita. Lalu kita akses database di sini. Caranya sama, kita kirimkan database-nya dulu via parameter. Jangan lupa import database SQL. Lalu kita query. Query-nya sebelum file path ini. Untuk melakukan query employee, di sini aku bisa panggil method query. Lalu aku input query-nya di sini. Tadi kan kita pakai exec, sekarang kita pakai query. Terus bedanya dua fungsi itu di mana? Intinya kalau kita perlu data-data balikan dari database-nya, itu kita pakai query. Kalau misal kita nggak perlu balikannya, kayak misal insert atau update atau delete, itu kita bisa pakai exec. Untuk detail bedanya gimana itu bisa lihat di videoku yang lain. Terus udah aku jelasin detail terkait bedanya di mana. Dan query-nya, query select biasa. Select from employee. Karena kita perlu semua datanya, kita nggak perlu specify where-nya. Sini aku select ID, terus name, terus NPWP dan address. Kayak gini. Query ini return rows dan error. Kita cek errornya dulu.
Kalau ada error, perlakuannya sama. Nah, data-data itu ada di dalam variable rows ini. Kita bisa akses row-nya pakai looping. Kenapa looping? Karena data di dalam row ini banyak, dan database SQL itu sudah otomatis melakukan fetching data sebanyak itu, dan kita tinggal mapping ke variabel-variabel kita nanti. Tapi sebelum itu, ini aku perlu buat model atau representasi variabel dari employee. Di Go itu aku bisa buat yang namanya struct untuk merepresentasikan employee. Dia punya ID, tipe datanya integer, ada name, dia string, ada npwp, ini juga string, dan terakhir ada address, ini juga string. Tapi untuk ID di sini biar lebih gampang dan aman, ini aku buat string aja. Nah, di sini aku bisa buat list of employee. Tipe datanya array of employee. Lalu di setiap iterasinya, di setiap row.next ini aku buat variable employee sendiri. Nantinya akan aku push di variable employees pakai method append. Kayak gini. Nah, untuk kita mapping data-data dari database ke struct ini aku bisa panggil row.scan. Dan kita kirimkan pointer dari variabel-variabel struct-nya. Ups. Yang pertama ada ID. Ini urutannya harus matching sama yang ada di sini. Yang kedua ada name. Yang ketiga ada npwp, dan terakhir ada address. Seperti ini. Dan scan ini dia akan return error. Kita tampung aja errornya. Apabila ada error, perlakuannya sama. Seperti ini. Oh ya, kelupaan. Terus ini perlu kita close. Kita bisa close-nya pakai diver rows.close. Seperti ini. Lalu, variable employee ini perlu kita kirimkan ke view kita. Caranya adalah kita perlu definisikan map. Aku beri nama data. Kalau kita mau buat map itu kita pakai metode namanya make. Map, tipe datanya string, key-nya string maksudku, dan datanya any. Kayak gini. Dan aku kasih key-nya berupa employees, dan dia menerima data employee yang tadi kita mapping. Data ini bisa aku kirimkan di argumen kedua execute. Dan setelah ini kita bisa akses lewat view-nya. Tapi sebelum itu di root ini ada error karena kita perlu kirimkan db-nya di sini. Ups. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memapping data-data employee tersebut di view kita. Nah, di Go ini, di HTML template ini kita bisa pakai sintaks kayak gini. Lalu kita bisa panggil fungsi range, dan kita kasih ini index sama employee dan kalau kita mau akses data di dalam map itu tadi kan kita kasih key-nya berupa employee ya. Ini kita bisa pakai titik kayak gini diikuti sama nama key-nya. Tadi kan kita pasang employee, jadi dia memecah atau dia melakukan looping employee, semua data employee for each, dan nanti akan di print setiap baris datanya. Sini jangan lupa di end, itu menandakan dia di akhir loop. Lalu kita bisa akses kayak gini, .name $employee .npwp, dan terakhir $employee.address. Seperti ini. Aku close, aku rerun servernya. Nah, ini merupakan hasil mappingan data dari database. Dia datanya sudah sesuai.
Oke, kurang lebih itu untuk fitur list employee. List employee sudah, berarti selanjutnya adalah kita perlu implementasi fitur update employee. Update employee ini halamannya kurang lebih sama kayak create employee, tapi dia ada starter value. Starter value-nya itu dari employee yang kita klik dari list. Ini aku kasih nama update employee buat filenya. Lalu fungsinya jangan lupa diganti namanya juga. Untuk sementara aku biarin kayak gini. Terus di index.html ini aku kasih kolom satu lagi, namanya action. Dan setiap action ini dia akan ada button. Class-nya button warning, dan teksnya edit. Buttonnya kita kecilin aja. Lalu href-nya ini aku pingin dia ngirimin ke /employee/update dengan query param berupa ID dari employee tersebut. Gimana cara aku ngirim employee ID-nya? Ini caranya sama kayak yang di atas. $employee.id seperti ini. Aku coba rerun nanti dulu. Nah, dia bisa muncul tombol edit. Dan apabila aku klik, dia diarahin ke /update. Lalu kita perlu update employee-nya ini. Untuk yang method get-nya, ini aku kirimin update.html. Nanti aku buat filenya. Setelah itu aku ingin form karyawannya itu ada default value dari employee yang aku klik. Dan caranya kita bisa query data employee yang bersangkutan pakai employee ID yang sudah kita kirimkan. Caranya kita akses employee ID yang kita kirimkan, itu kita akses URL-nya. Dan kita pakai method query dan get. Lalu key-nya ID, karena kita kirimkan ID employee-nya. Seperti ini. Kita tampung pakai variabel ID. Dan kita query terlebih dahulu pakai query row. Select ID-nya nggak perlu. Name, address, npwp dulu. Dan address from employee. Where ID-nya itu sama dengan ID yang kita inputkan. Query row ini dia cuma return satu data aja, namanya row. Kalau kita pengen cek errornya, itu pakai method r dari objek row-nya. Kita kondisiin seperti biasa. Dan handlingnya sama, kita munculin error page. Errornya jangan lupa diganti. Lalu kita scan sama seperti sebelumnya. Row.scan. Ini pertama buat variabel employee-nya dulu. Employee. Oh ya, teman-teman nggak perlu khawatir employee ini perlu kita import karena dia udah satu file di controller, satu package. Jadi dia tetap bisa pakai struct employee. Kita scan sama seperti sebelumnya. Name dulu, lalu npwp, lalu address, kayak gini. Dan scan ini dia return error. Pengecekannya sama. Error seperti ini. Ups. Tambahin titik 2 karena error belum kita definisikan. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa ID-nya juga dikirimkan. Employee.id sama dengan ID dari query param user. Caranya sama seperti sebelumnya. Buat data map. Key-nya string dan datanya any. Terus kita kirimkan data employee-nya. Seperti ini. Ini aku duplikasi dari HTML, dari dokumen create kita. Aku rename jadi update.html. Aku ganti form update karyawan. Form karyawan sama. Nah, di sini bedanya di sini itu aku kasih value. Cara aksesnya sama seperti sebelumnya. .employee. Di sini name.
Di sini npwp. Ups. Dan di sini itu address-nya. Ganti edit, dan jangan lupa actionnya ini update. Oh ya, query paramnya juga dikirimkan. .employee.id. Kurang lebih seperti ini. Aku rerun servernya. Misal di sini aku edit. Ups, masih belum masuk karena kita belum definisikan di root kita. Ini update dan new update employee controller. Ini aku rerun servernya. Aku refresh dan form karyawan ini sudah jadi. Dia sudah ada default value dari employee yang kita klik. Misal aku klik yang kedua, dia akan terisi sama value dari employee kedua. Selanjutnya kita perlu modif method post kita di sini, di update employee ini. Dan query-nya aku ganti update employee set name sama dengan input user, npwp-nya juga dari input user, dan address-nya dari input user. Lalu jangan lupa where ini dari input user juga. Aku kasih ID-nya dari input user, dari query param, sehingga aku perlu akses URL, lalu query, lalu get ID-nya. Tampung variable ID seperti ini. Kurang lebih behaviornya sama. Apabila sukses, ini aku redirect ke list lagi. Aku rerun servernya. Ini aku reload, terus ini aku update jadi Mario, mantap. PWP-nya lebih panjang dan address-nya Jalan Tambak. Misal seperti ini, edit. Oke, dia sudah berhasil mengupdate data dari Mario 2 tadi, dan di database ini dia juga udah terupdate datanya. Oke, jadi itu untuk fungsi update kita. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi delete. Delete ini sama seperti edit, kita perlu modify listnya. Kita tambahkan URL delete. Ininya sama. Lalu di sini hapus. Aku ganti warna merah. Nah, buttonnya kayak gini nanti. Lalu kita buat file baru, namanya delete employee, new delete employee controller. Metodenya kita pakai get aja. Ini aku kopas dari sini. Ini nggak perlu pengecekan. Lalu kita perlu query untuk ngedelete dari tabel. Query-nya adalah delete employee where ID sama dengan ID dari input user. Exec ini dia return result dan error. Ini diganti error. Ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Berarti yang perlu kita lakukan itu kita cukup meredirect halamannya ke halaman list. Status move permanently. Kayak gini. Ini harusnya error, dan res ini nggak perlu kita pakai.
Jadi kita bisa hapus variabelnya. Jangan lupa masukkan ke root. New delete employee controller. Oke, kita rerun server kita. Misal untuk data pertama ini aku hapus. Ups, dia masih belum kehapus. Oke, nggak tahu kenapa tadi aku klik ID 1 dia nggak kehapus, tapi sekarang udah aman, udah kehapus. Ini misal aku tambah data, namanya Mario lagi, NPWP 123, data terserah. Aku tambahkan, dia di database sudah ada datanya, ID 4. Terus aku coba hapus, dia sudah bisa ngehapus. Aku tambah data lagi, nama karyawannya Mario lagi, datanya terserah. Lalu aku edit, nama karyawannya misal Mario Bros. Ini aku panjangin NPWP nya, addressnya ini bisa terserah. Ya, datanya udah berhasil ke edit. Dan apabila aku hapus lagi, datanya akan kehapus. Oke, jadi semua fitur sudah kita implementasikan mulai dari create, update, read, dan delete. Jadi untuk tutorial kali ini bisa aku cukupkan dan semoga bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, atau masukan next topik yang bisa kita bahas, bisa banget disampaikan di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan videonya, bisa di like atau bahkan subscribe, monggo. Sekian dari aku, dan sekali lagi semoga bermanfaat, dan terima kasih.